Oke, udah semua di sini ya. Preman. Berarti iya, kita mulai aja lah langsung untuk diskusi kali ini. Topiknya pun masih topik sederhana kan, jadi bisa kita bahas cepat. Jadi terkait video ibu itu gimana? Udah rata-rata udah ngerti lah kan, maksud dari video yang disampaikan ibu itu. Ya, saya Udah. udah ngerti dah. Ya udah tentang Challenger itu dia kan. Ya, Rocket Challenger. Nah, coba kita jelaskan dulu kayak mana apanya alurnya, biar bisa kita masuk lagi ke pembahasan. Ada yang udah paham kali lah. Oke, jadi Paham sih, semua paham kali lah. Jadi yang bisa saya tangkap dari alur cerita Challenger itu tepatnya itu kejadian tahun 1980-an lah itu kan. Waktu peluncuran Challenger yang kedua. Jadi setelah selang beberapa detik kemudian, lebih dari satu menit lah itu roketnya itu meledak di di sekitaran atmosfer lah, belum sampai keluar angkasa itu. Nah, jadi dari meledaknya roket itu banyak yang ingin mempertanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu dan apa penyebabnya. Itulah alur cerita dari kejadian roket Challenger itu. Iya, kalau ditangkap dari video ibu itu pun kesalahan kan ada di teknisi kan, di engineer, tapi pun mereka pun ada keraguan-raguan gitu kan terkait ketepatan kesalahannya itu benar atau enggak gitu kan kalau kita tangkap dari video itu. Iya sih, tapi kalau memang seorang engineer memang ragu dengan insiden itu, seharusnya kan seorang engineer memang sudah memberitahunya langsung sih kepada kepada pihak pemimpinnya yang punya program itu. Ya. Jadi gini, tanggapannya kan itu kenapa gitu kan, pertama Roger yang engineer utamanya kan sebelumnya itu udah menolak, dibilangnya kalau dia tidak yakin kalau originnya itu bisa terjamin. Tapi kenapa tetap diluncurkan, karena motor Tiongkok lah sama NASA tadi sudah kayak motor Tiongkok kan dia kalau misalnya misi ini tidak berjalan, berarti kontrak baru sama motor Tiongkok sama NASA tidak akan berjalan. Makanya motor Tiongkok meminta untuk engineer yang lain supaya roket itu tetap meluncur. Yang dimana nanti pada peluncuran itu yang 73 detik kemudian langsung meledak gitu, yang menewaskan 7 orang. Iya kan, dari situ kan dia tangkap kan, dia kan di cerita itu kan sempat dibatalkan ya kan, karena dia yakin ada kesalahan. Tapi itulah juga dibahas mungkin sebagai etika kan, karena dia nggak berteguh sama keyakinannya sebagai engineer. Dia sama pekerjaannya dia fokuskan. Oke, Diteruskannya. Bukan. Baik, jadi mengenai etika dari engineer itu, apa mungkin seorang engineer itu punya sikap keraguan? Kalau memang dia yakin itu, kalau memang betul-betul tidak bisa, ya jelas tidak bisa dong. Ya permasalahannya gini, kan engineer bukan cuma satu. Jadi ada yang punya pendapat berbeda-beda gitu. Jadi yang enggak lebih dikit gitu, yang menjamin dia tidak bisa, tapi yang menjamin bisa lebih banyak, makanya mungkin jadi seperti itu. Ya, memang. Ya. Kalau itu sih, memang seorang engineer sih, kalau kata jamin itu sih memang agak rancu sih mengatakan jamin itu. Tapi setidaknya kan seorang engineer pun juga bisa menganalisis tentang mesin itu sebelum dijalankan. Itu menurutku. Oke. Udah mantap kali nih kayaknya. Ke pertanyaan diskusi ya kita. Gas. Langsung ku baca aja pertanyaannya ya. Satu aja bacanya. Yang
diminta di sini kan komentar bagaimana komentar kita. Jadi yang nomor 1 itu apakah kasus ini berkaitan dengan masalah profesional dan kenapa begitu dia? Iyalah ya kan termasuk kasus profesional kan. Ini mungkin menunjukkan dia sebagai engineer kan nggak profesional sebagai apanya, sebagai jobnya sebagai engineer. Ya, saya setuju itu. Seorang engineer seperti itu tergolong tidak profesional. Berarti dia pun setuju untuk meluncurkan karena tadi yang kau bilang tadi Jar, yang dia kontrak baru kan? Yang kok sama NASA. Iya, kontrak baru kan. Nomor yang kok sama NASA. Nah, di situ kan dia kan nggak profesional sebagai memperjawabkan pekerjaannya begitu kalau menurut. Iya, menurutku pun juga gitu sih karena tergiur sama kontrak baru kan. Jadi, Bang Joy, gimana Joy? Ya setuju juga, kurang profesional engineer-nya karena itu tadi karena masalah kontrak-kontrak tadi malah lebih memilih kontrak, padahal karena kan jadinya meledak ya, seharusnya apa yang mungkin terjadi itu kan kontraknya pasti untuk dibatalkan untuk selanjutnya, malah lebih parah gitu loh. Iya, lebih parah kan jadi korban gitu. Jadi ada yang meninggal 7 orang kan? Ya. Oke, ada lagi Mul? Kayaknya udah itu aja sih. Udah Oke. pasti bilang Joy sama dan Fajar. Masuklah kita ke nomor 2 ya. Sebutkan apa saja aspek yang menyebabkan dan berpengaruh dalam permasalahan tersebut. Aspek yang menyebabkan dan berpengaruh. Oke, kalau aspek yang aspeknya. berpengaruh sih ya harga diri lah. Untuk meluncurkan roket itu mungkin sudah ada yang astronot yang diundang seperti yang berasal dari kita lah, Ibu Pratiwi, astronot dari Indonesia. Itu saja sudah batal gara-gara insiden itu. Terus material, adanya kerugian material. Itu kan kalau kerugian material baru dampak pada diri sendiri dan negara, itu kan termasuk pengaruh dari permasalahan itu. Iya. Pengaruhnya pun ada korban ya kan, korban meninggal. Kalau apanya ini, gimana kira-kira yang menyebabkan gitu? Itulah yang menyebabkan, itulah yang karena apa itu? Mortal Tiongkok itu dia kontrak itu. Baru padahal si Roger udah mengingatkan kalau Origin itu tidak akan sanggup, tapi itu dipaksa karena mereka membutuhkan kontrak baru. Ya. Sepertinya itu akan menyebabkan permasalahan pada kontraknya ya. Iya. Tapi tunggu dulu, ini penyebab roketnya itu meledak atau penyebab apa? Terjadinya masalah itu di sini, kira-kira. Gimana menurut kalian pertanyaannya ini? Penyebab terjadinya masalah sih. Tapi itu tertulis kata dan sih. Dan berpengaruh dalam permasalahan. Berarti masalah ya, kan dibilang permasalahan. Kalau misalnya menyebabkan terjadinya ledakan roket itu kan mulia lah tadi, kayak mana Mul? Oke, kalau secara teknisnya sih, itu. Kalau secara teknisnya sih penyebabnya terjadi ledaknya roket itu karena adanya cincin pemisah antara pendingin dan mesin roket itu sendiri. Pada bagian cincin itu terjadi pembekuan sehingga menyebabkan pecah. Jadi perpecahan itulah yang menyebabkan roketnya itu rusak, malfungsi. Itulah kalau penyebab untuk bagian roketnya. Kalau penyebab di pihak engineer-nya kontrak itulah ya. Ya, salah satunya itu kontrak lah. Oke. Berarti itulah kira-kira untuk komentar kita di nomor 2 ya.
Baru Bentar, tuh nanti jawabannya apa? nanti Kenapa, jawabannya Joy? apa dari rekamannya aja kita apakan ya, tulis ulang lagi gitu. Oh, Kita tonton iya iya. ulang rekamannya baru kita ambil intinya. Itu nanti yang di course itu masing-masing juga. Kayaknya ya sih, Satu aja, masing-masing gitu. satu orang aja per kelompok perwakilan. Oh, satu orang ya? Wakilan. Oke. Oh, Ya udah ya udah. yang di spreadsheet gimana pula? Yang di spreadsheet ya apalah, masukkan ke Google Drive atau ke YouTube, YouTube baru aja deh. linknya. YouTube aja deh. Janganlah nanti masuk YouTube mukaku. Kayak biasa. Oke, kita lanjut nomor 3 nih. Ya ya. Nomor 3. Nomor 3, apa kaitan permasalahan tersebut dengan profesi sebagai seorang engineer? Itu pertanyaannya, apa kaitan permasalahannya dengan profesi sebagai engineer gitu? Permasalahannya. Mungkin ya apa masalahnya keraguan atau apa? Iya, permasalahannya keraguan sepertinya. Ya, bisa Atau kayak masalahnya gitu lah apa kaitannya itu berhubungan sama pemilihan keputusan, mengambil keputusan, masalah mengambil keputusan. Ya, Oh, sebagai engineer kan harus bisa mengambil keputusan gitu kan sebagai engineer. iya. Dia bisa ngambil keputusan. Berarti komentar kita dari permasalahan tersebut kalau dikaitkan dengan profesi engineer, dikatakan kalau hal tersebut terjadi karena seorang engineer itu tidak mampu dalam mengambil keputusan yang tepat kan? Begitulah kira-kira kita buat komentarnya. Iya. Iya ya. Udah pas. Ada lagi atau langsung lanjut nih tanya? Lanjut lah. Lanjut. Nomor 4 ini yang terakhir. Apa rekomendasi dari kalian, kita dari kelompok, agar tidak terjadi lagi di masa depan gitu? Oke, jadi rekomendasi saya itu kita itu memang harus betul-betul yakin atau betul-betul teliti lah dalam menganalisis suatu sistem, suatu mesin. Jadi terus pengambilan keputusan juga penting supaya tidak ada lagi yang namanya ragu-ragu dan tidak ada lagi yang namanya kesalahan. Ada yang lain? Kalau dari aku sih sendiri, ya sebagai engineer kan tentu pasti harus punya profesionalisme yang tinggi ya kan. Karena kan tugas engineer kan juga untuk perkembangan teknologi yang akan dipakai masyarakat seterusnya. Kalau bisa ditingkatkan lah kayak kan begitu apa setiap engineer. Kalau aku kayak gitu sih komentarku. Ada yang lain? Tadi begitu tadi ngambil keputusan yang terbaik, yang mana tidak merugikan gitulah, kecil, tidak menyangkut nyawa. Ngelek ya, Joy. Iya, kayaknya ngelek dia. Orang gitu ya. Joy, ulang Joy. Ngelek tadi Joy. Ngelek tadi ya. Iya. Iya. Ya rekomendasinya ya harus mengambil keputusan yang terbaik lah, yang kerugiannya minim, walaupun ada keraguan gitu ya. Nah, ambil yang worst case-nya aja gitu.
Jangan sampai kena yang worst case-nya. Oke. Kalau dari aku jangan karena kita sebagai engineer kan jangan karena tergiur suatu kontrak ataupun suatu material kan. Jadi karena hal itu kita melupakan keselamatan para penggunanya gitu. Jadi karena tergiur kita terburu-buru untuk menjalankannya sehingga menyebabkan kecelakaan gitu. Jadi itu aja masih dari aku. Kalau udah habis pertanyaannya nih. Berarti udahlah. Itulah dari diskusi kelompok kita ya. Oke. Ya. Oke, bisa kita akhiri? Iya, udah tutup lah. Udah. Oke. Tutup lah, Mul. Sekian dan terima kasih.